ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. والصلاة والسلام على رسول الله الذي بإقتداء سنته الشريفة أصبحنا للمتقين إماما. وصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الميعاد الذي أمامنا. بعد. Yang saya cintai, saya muliakan seluruh keluarga saya yang berada di area Masjid Abdullah, baik yang berasal dari Malang ataupun juga sekitaran Jawa Timur. Saya ingin mengawali pengajian kita di malam hari ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga siapapun yang berada baik di tempat ini sekitarnya tanpa kecuali diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah ويتدارسونه فيما بينهم أو كما قال رسول الله إلا غشيتهم الرحمة نزلت عليهم السكينة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله, tidaklah berhimpun banyak orang di satu tempat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yatluna kitab Allah, yang tujuan datangnya untuk belajar Al-Quran, kandungan kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mereka mengkaji supaya bisa dipahami dan diamalkan. Illa, kecuali dari mulai mereka datang sampai dengan selesai mereka mengaji dan pulang, akan diberikan 4 keutamaan yang tidak diberikan pada orang-orang yang tidak mengerjakan amalan itu. 1. Ghasyiyatuhumur rahmah, akan dibentangkan oleh Allah rahmat khusus pada orang-orang yang mau belajar tadi. Di antara makna rahmat itu bisa nanti ditafsirkan dari Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-53. Ketika Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, firalkan. Di terjemahan yang cocok di era sekarang, firalkan. Karena kalau sudah viral, tinggal like, share, dan baik. Viralkan kepada hamba-hambaku yang berbuat banyak maksiat sekalipun. Jangan putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Bila seorang hamba mendapatkan rahmat Allah, seluruh apapun maksiatnya, maka aku akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Di tafsir ini kaitannya dengan talabul ilmi, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, juga At-Tirmidzi rahimahullah taala jami'an. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 223, semuanya mengambil rawi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, disampaikan kalimatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talib al-'ilmi. Wa inna at-tulab al-'ilmi aw talib al-'ilmi yastaghfiru lahu man fi as-samawati wa man fi al-ardi hatta al-hidan alladhi fi al-bahr." Siapapun yang melangkahkan kakinya untuk berangkat belajar tuntunan agama walau satu ayat hadis, maka Allah akan mencatatkan itu, memerintahkan malaikat untuk meringankan langkahnya saat kembali ke akhirat menuju surga. Allah. Setiap dia mulai datang masuk ke majelis ilmu sampai dengan pulang, diperintahkan oleh Allah malaikat bentangkan sayapmu
dan diperintahkan memberikan ridha kepada para penuntut ilmu. Di antara makna ridhanya mengaminkan doa yang dimohonkan dan memohonkan ampunan kepada Allah bagi setiap orang yang belajar itu sampai dia pulang. Karena itu, dari sejak dulu kalau ada orang berbuat banyak maksiat, konsultasi ke ulama, maka hal yang pertama direferensikan datangi majelis ilmu. Ini di antara sebab turunnya Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-100. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Dulu ada orang banyak berbuat maksiat, hatam maksiat, berlumur dengan dosa, dia ingin bertobat. Maka dia datang pada seorang syekh. Kata syekh itu, pergilah ke Ustaz Fulan, Kiai Fulan, karena ia yang pantas dan layak membimbing. Nah, ini ada adab ya dalam ta'lim, dalam mengajar di antara kalangan ustaz, kiai, syekh, saling merekomendasikan pada guru-guru yang layak untuk mengajar. Kalau di sini ada pakar Quran, jamaah ini belajar hadis, referensikan pada ustaz yang ahli hadis, referensikan pada ustaz yang ahli fiqih, sehingga setiap jamaah mendapatkan bagian dari apa yang didapatkannya. Maka berangkat orang itu di pertengahan ketiba kemudian belum sampai ke tujuan, jaraknya persis tengah-tengah lebih sejengkal. Datanglah maut menjemputnya. Anda bayangkan, di pertengahan dia berangkat ingin taubat, kalimat taubatnya mendatangkan cinta Allah. Di taubat itu di antara amalan yang mempercepat datangnya cinta Allah. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat. Jadi kalau Anda ingin bikin status di Instagram, ya, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status ya. Dia tobat dengan langkahnya. Jadi begitu dia sampai di pertengahan jalan, karena taubatnya menggugurkan dosanya, setengah jengkalnya itu mendatangkan amalan baru. Di begitu taubat, dosa gugur semua. Sejengkal itu melahirkan amalan baru. Maka ditetapkanlah dia sebagai penghuni surga. Padahal mampu khatam, bunuh orang wajib, zina khatam. Tapi dengan taubatnya mendatangkan cinta Allah, taubatnya nasuha, amalan cuma sejengkal masuk surga. Dari kisah itu turun ayat, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maragaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasul, thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Siapa yang mau merubah diri, berhijrah menjadi lebih baik, dekat dengan Allah. Jadi hijrah itu bukan masuk kelompok tertentu, bukan masuk komunitas tertentu. Hijrah itu menjadikan diri kita dekat dengan Allah. Siapa yang motivasi datangnya ke masjid ini ingin menjadi lebih dekat dengan Allah, ingin menjadi lebih taat kepada Allah, bahkan belum sampai pun ke tujuan, di tengah-tengah maut datang menjemputnya, itu langsung keluar pernyataan langsung dari Allah, diampuni dosanya kalau dia bertobat, ditetapkan pahalanya untuk dibawa pulang. Makanya kalau sudah datang mau pulang, perbanyak istighfar, ya, bukan perbanyak foto. Boleh berfoto, tapi jadikan bagian itu semua untuk membangun ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dua, nazalat alaihimus sakinah, isyarat dari Nabi akan ada ketenangan pada jiwa. Jadi pengajian yang baik itu majlis yang baik yang bisa memberikan perubahan pada setiap orang yang belajar. Jadi antum datang dengan pulang itu punya perubahan. Datang gelisah, pulang tenang. Datang kurang taat, pulang lebih taat, lebih ingat dengan Allah. Datang dengan pulang, ilmunya berbeda. Datang kurang, pulang dapat ilmu. Itulah kenapa tempatnya disebut dengan majlis. Dari kata jalas. Apa artinya jalas? Bukan, jangan maksa. Jalasa itu asalnya bukan duduk. Jalasa itu asalnya berpindah dari tempat yang rendah ke tinggi. Berpindah dari yang tinggi ke rendah itu disebut dengan qa'ada namanya. Jadi kalau saya berdiri kemudian saya duduk, itu
itu bahasa Arabnya qa'ada. Perintahnya qu'ud, sifatnya disebut dengan qu'ud. Orang yang tak mampu sholat berdiri, kemudian dia duduk, maka sifatnya disebut dengan qu'udan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan, bukan majlusan. Ya, itulah tempatnya istimewanya diksi Al-Quran, menampilkan kata sesuai dengan makna. Kalau buatan manusia tak bisa begitu. Sebab kalau berpindah rendah ke tinggi, Anda di bawah duduk di karpet, saya minta pindah ke kursi lebih tinggi, maka orang Arab akan mengatakan tafadhal ijlis. Sifatnya julus, tempatnya majlis, jamak majalis. Kenapa tempat belajar disebut dengan majlis? Majlis ilmu, majlis ta'lim. Karena ada isyarat dari Quran. Kalau datang ke tempat ngaji itu, mesti mengangkat derajat kita dari sebelumnya, yang rendah yang lebih tinggi. Itulah majlis yang di-share. Itulah majlis yang diluaskan informasinya, karena merubah keadaan diri kita dari yang rendah menjadi lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang beriman tanpa kecuali. Yang disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, memanggil yang dekat, menengah dan jauh. Nida'ul qarib, mutawassit wal ba'id. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuhnya munada bima'na tauhid, menguatkan, hanya bima'na tanbih, mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, lintas batas, tak ada sekarang. Ketika Allah memanggil orang beriman untuk belajar pengetahuan, kata Allah, hei, aku tak peduli siapapun kalian, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sepanjang punya iman. Walaupun imannya keadaannya berbeda, ada yang kuat sehingga dekat dengan Allah. Jangankan sholat fardu, sholat sunnah dia kejar-kejar. Subuh jam 4.35 dia bangun dari mulai jam setengah 4. Ada yang imannya tengah-tengah, 4.35 dipanggil, 4.35 dia datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah datang. Ada yang imannya lemah sehingga jauh dari Allah, dipanggil 4.35 baru bangun 5.34. Itu pun belum ingat sholat. Kata Allah, datang belajar majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, jamak dari majlis. Apa yang diangkat? Lihat ujung ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dua, satu iman, yang kedua ilmu. Jadi antum itu belajar ngaji, kata Quran, pesan pertamanya masih terangkat derajat di sisi Allah. Bagaimana cirinya orang terangkat derajat? Itu imannya makin menguat. Ngaji itu imannya makin kuat kan? Makin kenal Allah kan? Makin kenal Rasulullah tidak? Kalau dengan pengajian itu membuat kita lebih dekat dengan Allah, itulah yang disebut dengan majalis. Semangat. Yang kedua, ilmu nambah. Karena kalau iman saja jadi kuat tanpa ilmu, bahaya. Saya tobat ya Allah, saya akan mendekat kepadamu. Kemarin saya dalam sholat, besok tak apa-apa, subuh saya akan kebakar. Butuh ilmu supaya mengajarkan kepada kita, membimbing kuatnya iman, mengerjakan amal soleh dengan cara yang benar. Nah, ciri iman itu yang pertama diberikan adalah keterangan. Iman itu dari kata aman. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang beriman kalau imannya benar itu kata Allah, maka ciri pertama yang diberikan kepadanya ketenangan dalam jiwa. Karena itu semua kata iman dalam Al-Quran ketika disandingkan dengan amal saleh itu hasilnya ketenangan. Al-Baqarah misalnya di ayat yang ketiga, kalimat iman pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Iman dan salat, apa fungsi salat? Di antara fungsinya memberikan ketenangan pada jiwa. Makanya antum kalau masuk tempat salat saja, masjid tempat salat, itu belum salat sudah tenang. Gak percaya silakan masuk rumah sendiri dengan masuk rumah Allah ke masjid, tenang mana? Semua masjid tanpa kita sudah tenang. Karena itu dulu para sahabat mau kerja berangkat dari masjid, pulang kerja mampir ke masjid supaya yang dibawa ke rumah itu aura masjid lebih tenang.
Kadang-kadang di jalan ketemu mobil macet dan sebagainya, pekerjaan di dalam kantor luar biasa banyaknya. Yang dibawa ke rumah aura kantor capek. Datang ke masjid, sholat 2 rakaat, dapat ketenangan. Dia tawakal kepada Allah. Ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk ikhtiar, telah aku kerjakan. Engkau janjikan untuk memberikan rezeki, aku tawakal kepadamu. Pulang ke rumah tenang. Itulah rahasia masjid. Kadang-kadang saking tenangnya masuk, duduk, ya tidur aja kan. Cerita kemarin di beberapa tempat itu ada orang saleh, itu khidmatnya ke masjid tinggi, dapat kemuliaan dari Allah. Tiba-tiba ada orang Qatar itu datang ke wilayah Pasar Rebo-nya agak ke daerah di Jakarta, tapi agak daerah. Saya saksi hidupnya karena bertemu orang itu. Masya Allah, orang Qatar datang ke situ ingin bangun masjid, tapi yang rawatnya bapak ini katanya. Ini dari mana? Dari Qatar datang ke Pasar Rebo. Singkatnya, jadi masjidnya khidmatnya ke masjid luar biasa. Merawat tempat yang tenang, pulang ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang buka, beliau yang rawat, beliau yang adzan. Itu wafatnya di hari Kamis, ba'da asar, nunggu buka puasa sambil tidur-tiduran di masjid. Masya Allah. Jadi hari Kamis ba'da asar, nunggu maghrib. Cuma malam melek. Ya Tuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ini kan hati-hati di belakang itu, mulai. Itu sakinah. Wa hafathumul malaika. Dan tanpa kita ketahui, kata Nabi, ini bahasa Nabi ini, malaikat itu berkerumun. Kalau ada sifat majlis begitu, malaikat banyak datang. Cuma nggak ditampakkan. Kalau ditampakkan itu bubar. Saya masuk, tanya siapa? Baik. Dimanfaatkan. Ya, doa manfaatkan, nyimak dengan baik, istighfar perbanyak. Terakhir, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Disanjung-sanjung, disebut-sebut namanya oleh Allah sampai selesai dia belajar. Mudah-mudahan malam hari ini apa yang kita lakukan mendapatkan tempat kemuliaan yang disebutkan oleh Allah. Nah, itu mukadimahnya. Ya. Kita sudah mulai sekarang kita masuk. Saya ingin membawa suasananya supaya kita itu benar tujuannya, benar niatnya. Sayang sudah datang, punya beberapa kemuliaan, tapi nggak didapatkan. Karena tantangannya makin banyak sekarang ini. Dulu generasinya gadget, sekarang lato-lato. Pulang dari Amerika, nyampe ke dekat rumah, saya datang nyampe ke rumah, saya tanya anak saya yang kecil, padahal anak yang keempat, usia mau 2 tahun. Saya tanya, apa kabar teteh? Buya bertanya gitu. Agak berubah dunia, tapi mudah-mudahan diberikan kekuatan kebaikan. Amin. Allah. Jemaah sekalian, malam ini kita diberikan tema untuk membahas esensi Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu di antara bab pembahasan yang secara nyata ditampilkan dalam Al-Quran, bahkan dinamakan satu dari 114 surah dalam Al-Quran, surah ke-17 surah Al-Isra, juga mendapatkan porsi perhatian yang tinggi dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sampai peristiwa Isra dan Mi'raj ini diriwayatkan setidaknya oleh 16 sahabat senior. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, sahabat Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Bahkan juga kita temukan nanti di antara mereka ada orang-orang yang lingkungan satu menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Tidak kurang 16 sahabat. Dari 16 ini sampai ke kita, dari segi waktu ada 5 pendapat dari para ulama. 5 ini ada yang menyebutkan Isra dan Mi'raj berlangsung sejak awal masa kenabian, diangkat jadi nabi, diisrakan. Agak lemah pendapatnya. Yang kedua ada yang mengatakan Rabiul Awwal. Yang ketiga ada yang mengatakan setahun 2 bulan sebelum hijrah.
Yang keempat ada yang mengatakan sesaat setelah Sayyidah Khadijah dan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib wafat. Dan di antara pendapat itu ada Syekh bernama Al-Mansur Furi yang menyampaikan bahwa di antara yang terkuat terjadi di bulan Rajab dan setelah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha dan juga paman Nabi Abu Thalib di tahun ke-10 Hijrah. Terlepas dari perbedaan pendapat ini, mereka semua sepakat bahwa Isra dan Mi'raj betul terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dibahas itu bukan kapannya. Karena ada peristiwa dalam Al-Quran ketika dicantumkan yang ingin diberikan pesan itu bukan waktunya dan kadang bukan orangnya. Contoh begini misalnya, antum kenal Firaun? Enggak. Firaun itu kan tidak pernah dibuka nama aslinya di Quran. Firaun saja. Itu kan gelar, laqab bagi Raja Mesir setelah periode Nabi Yusuf alaihissalam. Di zamannya Nabi Yusuf itu masih Malik namanya. Ya, kalau kita ngaji Quran di surah Yusuf itu kan masih Malik. Ya. Nanti periode setelah itu berubah menjadi Faraon. Bahasa Arabnya Firaun. Itu gelar bagi pemimpin di sana. Namanya tak pernah disebut. Karena Quran ini memberikan pesan. Esensinya bukan pada namanya. Esensinya bimbingan pada kedudukan. Yang saat seseorang mendapatkan kedudukan, bagaimana dibimbing supaya menggunakan kedudukan itu dengan benar. Dan kalaupun ada salah, jangan diungkap banyak namanya. Karena yang salah bukan nama, yang diperbaiki itu perilakunya. Jadi kalau teman antum ada yang salah, jangan dieksplor namanya, jangan dijelekkan namanya, karena yang salah perilakunya. Antum tuh menginginkan beliau jadi orang baik lagi atau ingin mencelakainya? Itulah Quran. Di Firaunnya itu. Firaunnya tak pernah diungkap namanya di Quran karena itu bukan esensinya. Isra Mi'raj bukan persoalan waktunya, tapi ada pesan-pesan profetik, pesan kenabian di dalamnya yang menuntun kita semua memiliki kurikulum kehidupan. Jadi di perjalanan Isra dan Mi'raj itu kalau dikeluarkan isinya, kita ngaji kitab-kitab hadis, kembalikan ke ayatnya, akan didapatkan kurikulum kehidupan yang mengantarkan kita pada makom tertinggi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di sini ada pebisnis pedagang, belajar kurikulum Isra Mi'raj, hasilnya bisnisnya sukses, tempat tertinggi. Kan dari 3 jenis kekayaan itu kan ada 3 ya. Kaya banget, kebangetan kaya. Ya dulu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan bisnis. Setelah Nabi Isra dan Mi'raj, diajarkan spirit itu. Setelah itu dari kaya banget, kebangetan kayanya. Utsman itu kebangetan kayanya. Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada aslinya. Antum kalau umrah ke Madinah, sekarang itu ada hotel namanya Waqaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Kebayang nggak? Dulu membebaskan satu sumur orang Yahudi, dibeli kebunnya, diwakafkan. Sekarang dialihkan menjadi hotel dan uangnya hasil dari situ disimpan di rekening atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Orang yang nggak ada punya rekening di Bank Saudi. Antum orang yang nggak ada, orang yang ada sekarang ini bentuknya. Itu kan pembangunan kayaknya. Ya, Utsman bin Affan, Amr bin As radhiyallahu taala belajar dari spirit itu, melakukan ekspedisi. Kalau Nabi nanti dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nanti kita akan belajar itu. Kita sampai jam berapa ini? Subuh ya? Sebelum pulang, dulu besok. Sampai jam 5 besok. Baik, kembalikan. Itu nanti belajar dari spirit itu. Belajar dari hikmah. Kenapa Nabi diisrahkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ternyata nanti dibaca oleh Amr bin As, salah satunya melakukanlah ekspedisi ke Afrika Utara. Dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai ke Syam. Sekarang 4 negara. Ya, Lebanon, ada Syria, Yordania, Palestina. Sampai di Syria, itu semua tempat yang dilewati dibuka semua menjadi muslim. Dan yang paling hebat, maju tempat. Dan setelah periode Islam pada masa itu,
Itu berubah jadi provinsi. Afrika Utara itu provinsi waktu itu. Gubernurnya namanya Musa bin Nusair, ya, Pangdamnya ya, wilayah situ. Namanya Torik bin Ziyad. Dari kekuatan satu panglima lokal provinsi, diminta bantuan ke Andalusia, sekarang Iberia, Spanyol dengan Portugal, wilayah itu. Ya, wilayah Andalusia, Barcelona sekarang ya, yang sudah ditinggalkan Lionel Messi pindah ke PSG. Saya tahu, Ronaldo bikin asis 2 aja, saya tahu. Itu cuma satu panglima dengan 10.000 orang datang ke situ membantu bikin peradaban 7 abad. Itu spiritnya. Nah sekarang kita ngaji tiap tahun dapat apa dari situ? Jadi sebetulnya kurikulum bukan sekedar cerita. Nah dari mana kurikulum itu ditemukan? Mari kita bahas kemudian bagian dari hadis dan ayatnya, sehingga dalam waktu yang singkat kita bisa keluarkan poin-poin intinya di malam hari ini, insyaallah. Kita cukup amin kita dari dulu. Hadisnya dari Sahih Muslim, nanti ayatnya saya sertakan kemudian. Hadisnya kitab Sahih Muslim, Kitabul Iman. Dalam Sahih Muslim itu ada 54 topik. Topik tentang Isra dan Mi'raj diletakkan oleh Imam Muslim dalam topik Al-Iman, Kitabul Iman. Untuk memberikan kesan kalau kita ingin mendapatkan manfaat, barakah, kemuliaan dan petunjuk dari Isra Mi'raj, maka yang dibawa pertama kali oleh keimanan dulu. Bacanya pakai iman dulu, bukan pakai akal. Kalau pakai akal begitu melihat langsung nggak mau kaji. Ya, pakai iman dulu. Iman itu akan membimbing akal demi menemukan petunjuk yang terbaik dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Subtopiknya ada di nomor 74, halaman 76 sampai dengan 78. Namanya Babul Isra di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fardhi shalah. Ini jeniusnya Imam Muslim. Jeniusnya Imam Muslim menggabungkan satu nama subtopik yang berisi esensi, isi terpentingnya Isra Mi'raj. Kata beliau Babul Isra li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fardhi shalah. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن الزراح حدثنا محمد بن سلام حدثنا ثابت البناني حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن مرة بن كلاب بن كعب بن غالب بن فجر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدرجة بن إلياس بن نزر بن مضر بن معد بن عدنان بن عدي بن عدي بن مقوم بن نابل بن داخل بن يعقوب بن يسلم بن نابل بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام بن آذر بن ناظر بن عامر بن كنان بن الفحشة بن سام بن نوح عليه السلام بن محليل بن بشارة بن كنان بن أنوس بن آدم عليه السلام. Coba ulang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utitu bil buraq. Satu malam saya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga waktu Al-Baqarah itu surah kedua Al-Baqarah ayat 2. Ya al-Baqarah yasqafu sah. Waktu itu sesuatu istilah sampai kali tatap itu sampai kecepatannya Nabi menyebutkan dengan dua yang menggambarkan kecepatan cahaya yang sekali tatap sampai itu dua sekali ya. Antara kecepatan suara dengan kecepatan cahaya itu lebih tinggi kecepatan cahaya. Kalau kita lihat TV kadang-kadang gambarnya sudah ada, suaranya nyusul kan? Ya kan? Nah, itu kurang lebih. Jadi kata Nabi kecepatan cahaya kali tatap sampai. Tapi poinnya adalah kita kembalikan itu sebelum kita teruskan hadisnya. Kembalikan ke Quran surah 17 ayat yang keempat. Kemana Buraq itu membawa Nabi belum peristiwa kembali terangkat kepada Allah. Dan bersyukur bagi Islam dan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Subhanallah asma. Maha suci Allah. Kalau ada kata subhan disebutkan dalam Al-Quran, maka di antara fungsinya untuk menepis segala hal anggapan sifat perilaku yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Misal ada orang berkata Allah punya anak, seperti itu. Al-Baqarah ayat 16. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak. Ketika viral peristiwa Israel ya disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang menolak. Enggak mungkin itu terjadi, enggak benar itu. Banyak yang mengaku dan tidak sedikit. Bagaimana bisa Tuhan memperjalankan demikian? Maka diturunkanlah ayat dengan kalimat subhan, tidak menyamakan antara sifat Allah dan sifat. Jelas ya? Kalau Allah mau, jadi contoh, maaf ya, manusia bisa aja. Kalau ada bapak, ada ibu. Allah pengen, tidak ada bapak, ada ibu. Contoh siapa? Nabi Isa punya ibu. Jelas ya? Dan di Quran disebutkan langsung dengan nasabnya. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam anak perempuannya. Ada rumus dalam tafsir. Kalau disebutkan namanya langsung plus nasabnya ada atasnya. Peristiwa itu akan menjadi pada orang. Pada Maryam sekarang malam di sini. Maryam punya anak tanpa bapak. Karena itu bahasa tidak disentuh, tidak disentuh. Kalau tanpa bapak, tak disentuh laki-laki manapun. Allah ingin itu yang ada ibu, tidak ada bapak. Sekarang ada bapak, tidak ada ibu. Laki-lakinya ada, perempuannya tidak ada. Allah pengen, ya. Contoh siapa? Tidak Hawa. Dan tak Hawa tercipta dari tulang rusuknya Adam manusia. Pada surat keempat, An-Nisa ayat pertama. Wa ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin ada wa khalaqa minha zawjaha Hawa. Allah pengen ada perempuan. Tidak ada laki-laki, tidak ada ibunya. Adanya laki-laki dari Adam alaihissalam tulang rusuknya diambil dari situ. Allah pengen tadi ada ibu, tidak ada bapak. Yang ini ada laki-laki, tidak ada perempuan. Allah pengen tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Ada nggak ada bapak, ada nggak ada ibu. Sekarang nggak ada bapak, nggak ada ibu. Ya, ada bapak, nggak ada ibu. Ada laki-lakinya, nggak ada perempuannya. Ada perempuannya, nggak ada laki-lakinya. Isa alaihissalam. Yang keempat tinggal ada bapak, ada ibu. Di semua jenisnya ada. Ya, karena itulah untuk membedakan ini membedakan laisa kamitslihi syai'un. Karena itu tidak bisa kemudian menjadi Tuhan karena punya sifat apa? Kemanusiaan. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ditunjukkan semua itu kepada kita. Jadi cara yang seperti itu kita bisa logis menerima. Antum punya mata, pandangan terbatas, semakin jauh tak terlihat. Antum punya pendengaran terbatas, semakin rendah, semakin tinggi tak terlihat. Kalau pandangan terbatas, pendengaran terbatas. Maka ketika ada sesuatu tak bisa ditangkap oleh akal, bukan tak berakal. Karena akal antum terbatas, belum nyampe, maka tangkaplah dengan iman. Kenapa Imam Muslim meletakkannya dalam iman? Subhanallah asra. Ini rahasia. Sampainya di sini saya ada. Apa artinya asra? Allah bisa. Asra. Dan asra itu seperti itu. Kalau bahasa sekarang disebut dengan jalan malam. Jalan malam. Jalan-jalan malam itu bisa.
Kalau sedang keluar malam-malam ditanya, Mas Jim mau kemana? Sahabat. Tapi dalam kajian lebih mendalam, Islam itu bukan sekadar Islam itu berekspedisi untuk melihat apa yang dilihat, memetakan apa yang dilalui. Karena itulah ketika ayat Al-Quran mengatakan asra tidak begitu sedikit. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Bayang enggak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Yang satu di Makkah, yang satu di Madinah. Tapi yang jadi persoalan, apakah hanya perjalanan begitu saja? Ternyata Allah ingin menunjukkan karena Nabi akan diangkat jadi pemimpin besar. Maka sifat yang pertama kalau ingin menjadi pemimpin yang besar, orang yang hebat, maka dia harus pandai melihat situasi di mana dia akan. Contoh, antum akan jadi bapak, ditempatkan di Jepang. Sebelum berangkat ke Jepang, pelajari dulu Jepang. Ada berapa provinsi, berapa kabupaten di sana, ditempatkan di mana antumnya, bagaimana psikologi masyarakatnya. Setelah paham semua mitigasinya, ditempatkan di situ dan di sini yang diajarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian telah diambil oleh Mu'adz. Mu'adz diutus ke Yaman untuk mitigasi. Kata Nabi yang Mu'adz, saat engkau nanti berangkat ke Yaman, akan ditemukan di orang itu begini. Bahkan, begini cara merumuskan masalah, begini menyelesaikan. Tapi kapan Mu'adz ditugaskan menjadi gubernur Yaman? Cara apa? Antum di sini. Contoh, spirit Islam dari Islamnya jadi RT Islam. Bagaimana jadi RT yang Islam? Pada Nabi Islam. Ada berapa orang yang tinggal di sini? Apa profesi mereka semua? Jadi ketika antum paham semua profesinya, tempatnya, keadaannya, mudah mempersaudarakan Islam ini. Bukankah RT itu untuk tetangga? Gimana antum bisa mengumpulkan kalau nggak kenal orang itu sendiri? Karena itulah kalimat tidak diawali dengan kata maaf, ini kelihatan bisa tulis lebih saya 3 kali cuma antum yang bisa lihat yang belum Alladzi asra bi'abdihi kelihatan dari jauh insyaallah akan baik-baik. Abdul itu kata netral umum bagi sifat mahabbah. Asalnya dari kata abada ya'budu. Baik-baik. Sifatnya disebut dengan ibadah. Orang disebut dengan abid, jamaknya disebut dengan ibadah. Kalau sifatnya sudah melekat kepada diri banyak ibadahnya, jamaknya disebut dengan ibadah. Kedua, akan kata-kata abdul dalam Al-Quran. Ternyata tidak kita temukan kecuali kata itu bersanding dengan semua jenis pengangkatan dari Allah ke tempat yang tinggi. Nabi Muhammad SAW, Rasul yang termulia, Rasul yang tertinggi, Rasul yang bahkan sebelum kelahirannya sudah dimintakan komitmen kepada semua Nabi dan Rasul yang akan bertugas di muka bumi untuk mendoakan dan mensupport Nabi Muhammad SAW jika mereka semasa yang ini. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam ketika meninggikan bangunan Ka'bah itu langsung doanya di sekitaran Ka'bah itu doa Nabi Muhammad SAW. Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan min yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, kemudian yang keempat wa yuzakkihim innaka antal aziz. Ya Allah, mohon nanti jadikan rasul yang terakhir yang paling mulia itu lahirnya jangan di mana-mana tapi tempat dekat tempat yang paling mulia. Karena rasul termulia lahirnya
ada satupun nabi dan rasul. Tak ada satupun nabi dan rasul yang wahyu dekat tanpa kecuali Rasulullah. Allahumma salli. Dan dahsyatnya yang diminta kepada dua nabi dua rasul. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam. Mintanya apa? Dijawabnya 5 oleh mulia Nabi Muhammad itu diminta 4, dijawab 5. Jawabannya di Al-Baqarah ayat 150. Karena arsalna fiikum, yang di sana Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Kata Allah, kama arsalna fiikum rasulan minhum. 1, yatlu 'alaikum ayati. 2, wa yuzakkikum. 3, wa yu'allimukumul kitab. 4, wal hikmah. 5, wa yu'allimukum. Nabi Musa kenal? Bagus. Nabi Musa ingin dakwah ke Firaun. Karena Firaun itu kejamnya luar biasa. Jadi orang itu kalau datang punya persoalan itu bisa konsekuensi kehilangan nyawa. Saya kasih kalau bisa kepala dari badan. Itu bukannya menyupport. Maka Nabi Musa sebelum melangkah dakwah ke Firaun itu memohon kepada Allah supaya dilapangkan agar tidak cepat. Sebab kalau Nabi Musa kesal keluar kata-kata marah, selesai karena doa Nabi. Kita aja misalnya, gak ada contoh. Maka ketika datang berdoa sebelum Rabbi shrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam yang baru beliau minta dikabulkan. Rabbi shrahli. Nabi Muhammad gak minta turun ayat. Nabi Musa minta Rabbi shrahli, dijawab. Nabi Muhammad gak minta turun ayat. Alam nashrah. Nabi Musa minta wa yassirli amri. Nabi Muhammad gak minta turun ayat. Wa nuyassiru kalimus. Rasulullah SAW. Karena itu semua Nabi dan Rasul rata-rata ketika akan ditinggikan dengan kalimat abdul, tempatnya dunia. Nabi Sulaiman tahu? Nabi tidak pernah baca Quran. Kalau nggak kenal, nggak tahu. Nabi Sulaiman, raja, dahsyat, ya, luar biasa. Bahkan doanya kepada Allah, anugerahkan kerajaan yang tidak akan pernah ada orang menyayangi kemudian. Bisa menaklukkan lawan. Lawan tampil datang. Yang kopi pas orang Jepang, namanya Suzuki Watanabe. Tahun 1996 dia bikin komik. Ayah. Saya tahu. Nabi Sulaiman, ketika Allah ingin menganugerahkan itu kalimatnya pakai apa? Quran surah 38 ayat 30. Wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal 'abdu. Nabi Nuh alaihi salam ketika akan dimuliakan oleh Allah, diangkat bawa generasi baru, itu menggunakan kata abdu, bukan nabi, itu bukan rasul. Innahu kana 'abdan syakura. Surah 17 ayat 3. Siapa lagi? Nabi Zakaria alaihissalam ketika akan diangkat statusnya dari suami menjadi ayah dan terhormat, itu pakai abdul. Surah 19 ayat yang kedua. Rahmat rabbika abdulahu. Jadi bab abdul ini ada di rumah tangga. Bisa Nabi Zakaria. Ada di kedudukan. Contohnya kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada dalam kehidupan sosial. Contohnya Nabi Muhammad. Dan yang melewati semua ini, yang mengumpulkan kedudukan di keluarga jadi yang terbaik, di kepemimpinan jadi yang terbaik, sosial yang terbaik, saking tingginya nggak tanggung, jangankan di dunia, ditunjukkan langsung, angkat diperintahkan oleh Allah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia. Dah jannatul ma'wa. Maka terlintas dari sesuatu yang hanya yang telah Allah.
Di rumah tangga yang terbaik. Kedudukan yang terbaik. Beliau di Panglima Militer, dagang, mimpin negara, apalagi semua jenis kepemimpinan, tingkat sosial yang paling hebat, dan tetangganya yang sangat dicontoh, tolerannya yang sangat dicontoh, sifat baiknya yang sangat dicontoh, tingkatnya paling tinggi. Sesuatu yang paling tinggi, yang dengan itu kalau ditiru bisa mewariskan keteladanannya, dalam bahasa Arab disebut dengan uswah. Maka turunlah Quran surat ke-33 ayat yang ke-20. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan ayat itu bisa dibaca dengan dua qiraat. Kalau kita baca pakai hafaz dari Asyik, kita pakai dhamma. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi kalau kita baca pakai qalu atau walash dari Nabi rahimahullah taala, kita menggunakan harakat kasar. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi bisa pakai i, bisa pakai u. Saya mengaji, jurusan saya di bahasa Arab untuk mendalami Al-Quran. S3 saya itu mengkaji bahasa Quran 37. Ada ta'lil nahwi, ya, ta'lil nahwi dari kitabnya Fahid bin Ashur, nama kitabnya At-Tahdir wa Tanwir. Itu ditemukan, Masya Allah. Ternyata di fikih lughah itu semua punya makna. Jadi kalau kita ngaji fathah, kan, dhamma, kasrah, satu lagi apa? Sukun, itu harakatnya punya makna. Ya. Contoh misalnya, saya langsung saja, ya, supaya nggak salah terjemahan. Dulu saya ke Garut, ada jemaah saya, salah satunya namanya Bulan. Saya diajak ke sana, itu Masya Allah. Pokoknya sampai pekarangan tetangga yang Jujurnya tanya, kenapa ditanamin juga? Masya Allah, ketika itu 20 tahun, saya kemudian diminta untuk di sana, jadi berkahnya luar biasa. Dari atas kemudian mengalir airnya panas, kemudian di sampingnya tumbuhlah itu alpukat. Alpukat itu tidak kenal musim, begitu habis berbualan. Dan dahsyatnya ada di antaranya itu disebutkan cangkir kelapa. Dan manfaat. Dan sampingnya ada pohon sukun. Inilah sukun maksud saya. Jadi begitu jatuh, dimasak sama istri, dihidangkan oleh suaminya pada saya, Ustaz, ini sukun. Saya bilang bukan Pak, ini fathah. Kalau sukun masih bukan di atas, jatuh ini masak. Potong ini fathah. Jadi mas. Tapi kalau saya makan banyak, saya kata selalu lomba. Kami ini, kasar itu dari atas. Kasrat hujan, kacanya pecah, ya, pecah, sehingga khafat, rendah. Pecah itu kecil, rendah, bawah. Kenapa disebut dengan kasrat? Harokatnya lembut, secara tajwid. Makanya perempuan kenapa seringkali kasar? Anta, anti, jazakallah khair, perempuan jazakinlah, karena menunjukkan kelembutan. Seringkali apa? Perempuan. Tapi kalau antum ngaji di sini pulang jam 2, keluar di situ di atas pohon ada suara itu. Antum gak usah takut tunjuk. Tapi kalau dia di atas, dhammah itu asal rafa itu tinggi. Dhammah itu ketika dhammah banyak tinggi untuk memberikan kesan Nabi Muhammad itu. Jangankan yang tinggi-tinggi perilakunya, yang kecil-kecil pun teladan. Kasarnya pun jadi teladan, jalannya jadi teladan, senyumnya teladan. Itu kan yang kecil-kecil. Apalagi yang tinggi-tinggi, sholatnya luar biasa. Teladan di hadapan Allah, makanya disebut Al-Bukhari, nomor hadis 2010 sampai 2012. Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Kedatangan rombongan segelintir sahabat bertanya mengonfirmasi, "Kaifa kana salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qalu?" Ya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, bagaimana salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "La tas'alu wa la tas'alu an husnihinna wa tulihinna."
Jangan tanya bagaimana bagus dan baiknya sepatahnya. Penasaran, besoknya diikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat di belakang beliau, rakaat pertama, masya Allah ya ikhwan. Rakaat pertama Al-Baqarah 100. Dikira akan ruku sudah siap-siap, lanjut sampai hatam. Dikira akan ruku, lanjut Al-Imran. Dikira akan ruku, lanjut An-Nisa 176 ayat, 5 juz 4 halaman. Baru kemudian ruku. Rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Besoknya mereka semua nggak ikutan. Makanya ya apresiasinya tinggi, bukan cuma di dunia, mewah langsung ke langit. Nabi itu rakaat pertama kaki bengkak, makanya wajar penghargaannya di langit. Antum rakaat pertama mata bengkak. Kalau kita belajar belum dimaksud ada dulu. Kurikulum Islam itu mengajarkan kepada kita siapa yang ingin ditempatkan asalnya sesuai dengan level kehidupan. Belajarlah yang dibagi pada 3 bagian. Ada peristiwa yang terjadi di tengah dan yang terakhir setelah peristiwa. Allah kita bagi pada 3 bagian. Kita bagi pada 3 bagian dan kita sepakati dulu hasilnya supaya jelas dulu pembahasan. Di bab Islami Raj itu para ulama menempatkannya adalah kurikulum kehidupan yang mengantarkan kita pada derajat. Sekarang tinggal lihat antum di mana amanah. Kalau di rumah tangga jadi apa? Jadi ayah, seorang ayah yang punya kedudukan tinggi di dalam. Jadi ibu seorang ibu yang punya kedudukan tinggi di dalam. Jadi anak seorang anak yang punya kedudukan tinggi di dalam. Dan tidak di sini turun nanti. Ada ayatnya, ada sebab. Antum di mana mengambilnya? Apakah di pemerintahan, birokrasi, diplomasi, apakah di bisnis, di kedokteran, di arsitektur? Singkatnya, bagaimana langkah awal mendapatkan ide ketinggian dalam kehidupan? Karena ketika Allah menginginkan seorang hamba diangkat derajatnya, Allah menurunkan semua status. Langkat semua status. Nabi